Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering mendengar hidup kok gak tenang, ada kegundahan, ada rasa galau yang menyelimuti di dalam urusan kesehariannya. Padahal dia bekerja, berusaha, dia duit ada, kebutuhan dicukupi oleh Allah, tapi ada rasa kegundahan, kegalauan. Bahkan puncaknya kalau tertimpa musibah, ada bencana, apakah itu harta diambil oleh Allah, apakah orang yang disayangi diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah tiba-tiba mungkin dikasih kecelakaan, ataukah musibah-musibah yang lain yang memang ya musibah ini ya termasuk ciri khas seseorang yang hidup ada di dunia. Gimana hidup di dunia nggak ada musibah, nggak ada ujian? Mustahil. Karena memang di dunia adalah darul imtihan, tempat ujian. Tetapi yang paling hebat dari ujian tersebut adalah menyikapinya. Lah, kenapa ada orang tidak bisa tenang di dalam menyikapi ujian, musibah, bencana yang terjadi? Padahal kalau kita tengok, para nabi pun diuji oleh Allah. Nabi Muhammad diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Ibrahim diuji. Semuanya diberi ujian oleh Allah, diberi masalah semuanya oleh Allah. Bahkan sampai ada di dalam silsilah para nabi ada istilah ulul azmi. Ulul azmi itu nabi yang begitu teguh, tabah, sabar di saat Allah memberi segala ujian. Dan pemimpin dari para nabi yang paling sabar adalah baginda agung Nabi Muhammad SAW. Solusi mereka menemukan ketenangan, kesabaran seperti itu apa? Solusinya adalah karena mereka itu beriman dengan takdirnya Allah. Mereka itu beriman kepada takdir Allah. Keimanan atau keyakinan, kepercayaan kepada ketentuan Allah menjadikan kehidupan orang ini penuh dengan ketenangan, slow, nyaman, nyantai, tidak baper, nggak mudah baper, apa-apa baper, ini baper, itu jualan nggak laku baper, nggak dapat arisan baper, anak masuk rumah sakit baper, baper semuanya ini. Lah orang baper itu menunjukkan dirinya itu hidupnya nggak tenang. Baper itu kebawa perasaan. Lah kalau kebawa perasaannya baik, enak. Bawa perasaannya nggak enak. Kenapa para nabi kok nggak baperan di saat punya masalah? Bahkan kadang masalahnya bertubi-tubi, beliau nyantai. Kenapa? Karena beliau telah beriman dengan takdirnya Allah. Jadi orang itu hidupnya akan nyantai, nyaman kalau dia itu meyakini, mempercayai takdir alias ketentuan Allah yang sudah diatur oleh Allah dari zaman azali. Jadi di akhir zaman ini krisis kepercayaan akan urusan takdir ini. Bahkan coba dia merangkai-rangkai takdirnya sendiri, meramal-ramal takdirnya sendiri sehingga melupakan takdir Allah. Datanglah ke dukun, datanglah ke ini peramal, datanglah ke situ. Wah, ini ngawur ini, ngaco ini. Maka siapa yang biasa datang ke dukun, dia akan semakin gelisah hidupnya. Lebih-lebih di saat hartanya hilang, pangkatnya hilang, gelisah. Kenapa? Karena dia kembali kepada makhluk yang tidak layak untuk kita minta petunjuk. Karena para dukun, para peramal, itu semuanya bertentangan dengan syariat Islam. Maka kembalikan semuanya itu kepada Allah yang menentukan segala apapun yang terjadi di jagat raya ini. Maka beriman dengan takdirnya Allah itu terdapat beberapa buah. Terdapat beberapa kenyamanan, keistimewaan. Yang pertama, dia hidupnya akan tenang. Yang kedua, dia tidak akan tulul amal, tidak akan panjang angan-angan. Dia tidak akan panjang angan-angan. Kenapa? Karena dia nyantai, karena kehidupannya sudah diatur oleh Allah. Yang penting saya ikhtiar, usaha, kalau saya sakit ya sudah saya usaha berobat. Kesembuhan sudah diatur oleh Allah. Apakah esok hari, apakah lusa, apakah 1 minggu lagi, sehingga nyantai. Yang penting kita ikhtiar, usaha. Makanya orang kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada takdir ketentuan Allah, maka cenderung hidupnya penuh dengan kenyamanan, nyantai. Sebagaimana para ulama, bagaimana Nabi Ibrahim dilempar ke api yang begitu panas, begitu dahsyat, beliau nyantai. Ya ada rasa takut, ada, tapi nyantai. Kenapa? Semuanya
sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan Anda beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu apa? Takdir itu hal yang terjadi sesuai ketentuan Allah, sesuai pengetahuan Allah mulai dari zaman azali. Itu takdir. Kalau qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi apapun di jagat raya ini sudah semuanya sesuai apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita beriman kepada takdir Allah. Kokohkan imanmu kepada takdir Allah, sehingga biar hidupmu akan menjadi tenang. Yang menjadikan hidupmu tenang bukan duit, bukan pangkat, bukan fulus, bukan keluargamu, tapi yang menjadikan hidupmu tenang adalah karena kamu memiliki iman yang tinggi akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada ketentuan Allah ini bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, imanmu benar kepada ketentuan Allah itu jika terpenuhi 4 hal. 1. Mempercayai takdir yang baik dan yang jelek dari Allah. Kalau terjadi kebaikan, sudah ketentuan Allah, alhamdulillah. Kalau terjadi keburukan, juga ketentuan Allah. Karena yang baik, yang jelek semuanya dari Allah. Sehingga apa? Kehidupan kita nyantai, kita jalan pun nyantai. Kita jalan, kita pengen ke arah timur nggak perlu kita takut ini, takut, udah nyantai, semuanya sesuai ketentuan Allah. Kalau kita ke timur ketemu orang baik, ya alhamdulillah. Kalau ke timur kita ketemu orang jelek, ya sudah, ini semuanya juga ketentuan Allah. Maka kita mempercayai yang jelek, yang baik semuanya dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu meyakini apa yang terjadi sesuai pengetahuan Allah mulai dari zaman azali. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sesuai pengetahuan Allah mulai dari zaman azali, dari Lauhil Mahfuz sana. Jadi Allah semuanya maha tahu. Loh, kalau Allah semuanya maha tahu tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang terjadi, kenapa hidup kita kok harus dibikin puyeng? Karena semuanya sudah pengetahuan Allah. Loh, kalau sudah pengetahuan Allah, insya Allah Allah akan ngasih yang terbaik. Allah akan memberi yang terbaik karena Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Kadang yang menjadikan hidup kita ini sembrono, menghidup kita ini coba pengen melangkai takdir Allah, coba pengen memikir apakah bisa ini, bisa itu dikarenakan dia itu lupa bahwasanya apapun yang terjadi ini sesuai pengetahuan Allah. Maka cara beriman yang benar kepada takdir Allah ada 4. Yang pertama, mempercayai yang jelek, yang baik semuanya dari Allah. Kemudian yang kedua, apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya sesuai pengetahuan Allah. Kemudian yang ketiga, yakin bahwasanya sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi. Nyantai. Nggak usah mikir ke sana, waduh naik pesawat gimana ini? Nanti kalau saya naik pesawat, kalau jatuh gimana? Apa yang ditentukan oleh Allah akan terjadi. Dan apa yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi. Maka nggak usah mikir macam-macam. Ya sudah, naik aja pesawat, nggak usah takut-takut sudah. Bismillah. Mau dakwah aja naik pesawat takut jatuh, apapun yang terjadi sesuai ketentuan Allah. Maka nggak usah mikir yang macam-macam. Kemudian yang keempat adalah menerima dengan ikhlas dan menyikapi takdir Allah. Menerima dengan ikhlas dan menyikapi takdir Allah. Contoh, kamu dikasih nikmat, maka kamu harus ridho dengan nikmat tersebut, karena nikmat tersebut ketentuan Allah. Kamu harus ridho. Maka cara menyikapinya, kamu bersyukur. Alhamdulillah naik pesawat selamat, ini ketentuan dari Allah. Alhamdulillah naik pangkat. Alhamdulillah harta melimpah ruah. Alhamdulillah sehat. Maka ridholah dengan nikmat itu semuanya. Kemudian sambutlah nikmat itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kamu dikasih malapetaka, gimana? Tiba-tiba kamu naik motor jatuh, tiba-tiba kamu bangkrut, tiba-tiba orang yang kamu cintai meninggal, tiba-tiba duitmu hilang. Kamu ridho dikasih ujian ini, duitmu hilang. Kemudian sikapi dengan sabar. Bukankah di balik ini Allah akan mengangkat derajat kita? Bukankah di balik ini Allah akan mengampuni dosa kita? Bukannya di balik ini Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada kita? Maka sabar. Atau kamu dikasih kepatuhan oleh Allah. Dipermudah bisa bangun malam, dipermudah bisa puasa di bulan Ramadan, dipermudah bisa sholat tarawih, dipermudah bisa bangun malam, dipermudah bisa itikaf di masjid, dipermudah bisa hadir majelis taklim.
Ridholah kamu dengan itu semuanya. Alhamdulillah ya Allah, aku ridho dengan ketentuan baikmu ini ya Allah. Maka sikapi dengan engkau mengingat-ingat atas hidayah Allah, petunjuk Allah. Kamu gak mungkin melakukan ini kecuali karena petunjuk Allah. Biar kamu menjadi hamba yang syukur. Yang terakhir, kalau kamu tiba-tiba maksiat, terjerumus dalam kubang kehinaan, maka kamu pun harus ridho. Aku ridho ya Allah, saya gak akan menyalahkan siapapun ya Allah. Aku ridho engkau telah menceburkan aku ke dunia kemaksiatan ini. Maka harus disikapi dengan apa? Segera tobat kembali kepada Allah. Segera tobat kembali kepada Allah. Banyak orang sekarang maksiat mengkambing hitamkan. Ini kan sudah ketentuan Allah. Bukan kayak gitu. Kamu maksiat memang ini ketentuan dari Allah, tapi caranya bukan seperti itu. Caranya apa? Kamu insaf, iya sadar memang ini ketentuan dari Allah, tapi segera kembali kepada Allah, segera tobat. Ayo nyesel, kapok. Kalau terjerumus dengan zina, iya memang ini semuanya hakikatnya dari Allah. Maka tidak perlu kamu menuduh sana sini, menyalahkan sana sini. Sudah, insaflah kamu, terima itu dosa itu, tapi segera kembali kepada Allah, tobat. Jangan melakukan itu lagi. Mungkin terjerumus dalam urusan khomer, mabuk-mabukan, pergaulan bebas macam-macam. Sadar insaf. Sadar insaf itu tanda ridho. Kemudian apa? Segera tobat kembali kepada Allah. Dan ingat, yang tobat kembali kepada Allah, dosa-dosanya diampuni sebagaimana bayi yang baru lahir, nggak punya dosa sama sekali. Mudah-mudahan Ramadan menjadi sebab pengokoh keimanan takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita penuh dengan ketenangan, kenyamanan, keindahan dan kedamaian. Wallahu a'lam bishawab.